Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farabi, NPM 2310103018. Di sini saya akan menjelaskan praktik sistem perwakilan politik di negara Jepang. Praktik sistem perwakilan politik di Jepang berbentuk multipartai, bikamera parlemen, demokrasi perwakilan kerajaan konstitusional dengan kaisar sebagai kepala negara seremoni dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan kepala kabinet yang merupakan bagian dari eksekutif. Selanjutnya ada konstitusi dan sistem hukum. Jepang memiliki konstitusi yang berisi aturan dasar tentang pola kepemerintahan, pola pengambilan kebijakan, dan pola pengambilan keputusan. Konstitusi Jepang berbagi kekuasaan menjadi 3 cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen yang terdiri dari DPR dan Dewan Penasihat. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan. Parlemen di negara Jepang terdiri dari 2 kamar, yaitu DPR dan Dewan Penasihat. DPR terdiri dari 465 anggota yang dipilih secara langsung oleh warga negara melalui pemilihan umum. Dewan Penasihat terdiri dari 242 anggota yang dipilih oleh DPR dan 146 anggota yang dipilih oleh warga negara melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan menyetujui anggaran negara. Eksekutif. Perdana Menteri Jepang adalah kepala kepemerintahan dan kepala kabinet yang dipilih oleh parlemen. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan harus memiliki dukungan mayoritas dalam parlemen untuk tetap menjabat. Perdana Menteri juga memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan menggantikan menteri-menteri dalam kabinet. Dan selanjutnya yudikatif. Mahkamah Agung Jepang adalah badan peradilan tertinggi yang berwenang dalam menafsirkan konstitusi dan hukum federal. Pengadilan Jepang terdiri dari berbagai tingkat, melalui dari pengadilan pertama hingga Mahkamah Agung. Pemilihan umum di negara Jepang. Pemilihan umum di Jepang dilakukan secara langsung oleh warga negara. Para calon dipilih oleh partai politik untuk mencari kantor publik sebagai peserta independen. Tiap-tiap negara bagian memiliki kebijakan penting dalam hal menentukan bagaimana para calon diajukan, dan dengan demikian memenuhi persyaratan untuk tampil pada surat suara dalam pemilihan. Dan selanjutnya ada partai politik. Jepang memiliki sistem partai politik yang kompleks dengan beberapa partai besar dan beberapa partai kecil. Partai-partai besar seperti Partai Demokrat, Partai Liberal Demokrat, dan Partai Komeito memiliki kekuatan signifikan dalam parlemen. Partai-partai kecil seperti Partai Komunis Jepang dan Partai Sosialis Jepang memiliki kekuatan yang lebih kecil. Sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, peran kaisar dalam pemerintahan. Kaisar Jepang tidak memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Ia hanya berfungsi sebagai simbol kekuasaan dan pemersatu rakyat. Kaisar tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan penting dan hanya berfungsi sebagai simbol kekuasaan yang berbeda di atas Perdana Menteri. Yang kedua, ada peran Perdana Menteri dalam pemerintahan. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengelola negara dan membuat keputusan penting. Perdana Menteri dipilih oleh mayoritas anggota parlemen dan memiliki peran aktif dalam mengambil keputusan pemerintahan. Sistem pemerintahan Jepang dan hukum internasional. Sistem pemerintahan Jepang juga memiliki implikasi pada hukum internasional. Jepang memiliki peran aktif dalam organisasi internasional dan berpartisipasi dalam berbagai forum internasional. Kaisar Jepang juga memiliki peran dalam diplomasi dan memiliki wewenang untuk mewakili Jepang dalam forum internasional. Restorasi Meiji. Pada tahun 1868, restorasi Meiji berlangsung dan Kaisar Meiji diangkat sebagai pemimpin negara. Kaisar Meiji memperkenalkan sistem pemerintahan modern dan menghapuskan sistem shogun. Kaisar Meiji juga mengadopsi sistem konstitusi dan memperkenalkan parlemen. Kaisar Meiji memegang peran sebagai simbol kekuasaan dan pemersatu rakyat, sedangkan Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan.
Selanjutnya ada Konstitusi Jepang. Konstitusi Jepang yang diperkenalkan pada tahun 1947 menetapkan bahwa Jepang adalah sebagai sebuah negara konstitusi nasional dengan Konstitusi Jepang. Konstitusi Jepang yang diperkenalkan pada tahun 1947 menetapkan bahwa Jepang adalah sebuah negara konstitusional dengan sistem hukum sipil. Konstitusional ini juga menetapkan bahwa Kaisar Jepang hanya memiliki peran seremonial dan tidak memiliki kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan. Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan dan memiliki wewenang untuk mengelola negara. Dan yang terakhir ada perbandingan dengan Indonesia. Sistem pemerintahan Jepang berbeda dengan Indonesia. Jepang memiliki sistem pemerintahan parlementer, sedangkan Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial. Jepang juga memiliki kaisar sebagai simbolis kekuasaan, sedangkan Indonesia memiliki presiden sebagai kepala negara. Namun, baik Jepang maupun Indonesia memiliki sistem konstitusi